Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan, jadi kali ini kita akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran. Oke, apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menemukan jangkauan atau range, kemudian menghitung varian, kemudian menghitung standar deviasi. Oke, kenapa kita harus belajar ukuran penyebaran? Oke, kita lihat data di sini. Di sini ada data set, ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau kita lihat di sini, dalam di ukuran pemusatannya itu adalah sama. Contohnya di sini median itu sama-sama 50 mediannya. Kemudian minnya adalah sama-sama 50. Jumlahnya juga sama-sama 250. Nah, kalau kita lihat secara sekilas ini, otomatis kita akan menyimpulkan bahwa datanya adalah sama. Padahal ketiga data ini memiliki data yang sangat berbeda. Jadi meskipun terlihat sama, mediannya sama, minnya sama, jumlahnya sama, tapi ketiga ini adalah merupakan data yang berbeda. Nah, perbedaan ini disebut deviasi atau penyebaran data individual. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari di sini adalah definisi yang pertama. Penyebaran adalah perserakan data individual terhadap nilai rata-rata. Jadi tadi nilai rata-ratanya ada 50. Nah, persebarannya sebelum data individual, sebelum nilai rata-rata sampai sesudah nilai rata-rata, itu kita namakan penyebaran atau dispersi. Jadi, misalnya datanya bersifat homogen, maka penyebarannya akan kecil. Untuk data yang bersifat heterogen, penyebarannya akan semakin besar. Itu ya, untuk dispersi atau penyebaran. Oke, apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita nanti akan belajar range atau jangkauan, kemudian deviasi, kemudian varian, kemudian standar deviasi. Nah, untuk deviasi, varian, dan standar deviasi ini kita akan pelajari bersama-sama karena merupakan satu kesatuan berkaitan. Jadi kalau kita nanti mencari standar deviasi, kita butuh mencari varian, dan ketika kita mencari varian, kita butuh pencarian deviasi. Oleh karena itu, pembahasannya akan kita lakukan bersama-sama. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas range atau jangkauan. Apa itu range? Definisinya dari range adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu data. Jadi, dalam jangkauan ini untuk mencari range yang kita butuhkan hanya dua. Pertama ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, dalam mencari range. Jadi selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah itu yang kita namakan jangkauan atau range. Nah, kelebihannya mudah dan cepat dihitung, kemudian mudah dimengerti. Jadi range ini sebenarnya sudah kita cari pada pada pertemuan tentang distribusi frekuensi, kita juga sudah mencari range. Kemudian kelemahannya, perhitungan range ini tidak didasarkan pada seluruh nilai data, tapi hanya pada dua nilai ekstrim. Kemudian sangat dipengaruhi nilai ekstrim. Jadi kalau misalnya nilai ekstrimnya besar atau semakin besar nilai ekstrim, semakin ekstrim nilai, maka akan semakin besar jangkauan. Kalau misalnya nilainya tidak ekstrim, semakin tidak ekstrim, maka jangkauannya akan lebih kecil. Nah, dia juga hanya bisa digunakan untuk data kuantitatif. Oke, selanjutnya rumusnya. Yang pertama untuk data tunggal adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Itu untuk range-nya ya. Nah, untuk data kelompok
itu nanti batas kelas tertinggi dikurangi batas kelas terendah. Jadi nanti batas kelas bawah, kelas paling bawah, jadi nanti ada kelas-kelas misalnya yang paling biasanya kelas terendah, kelas paling bawah itu kita cari batas bawahnya. Kemudian untuk kelas yang paling atas kita cari batas atasnya. Jadi nanti batas atas kelas teratas dikurangi batas atas kelas terbawah. Atau kalau kita pakai nilai tengah, jadi nanti nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Itu dalam data kelompok. Oke, contohnya di sini menghitung rank untuk data tunggal. Ini kita gunakan tadi data yang pertama tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok pertama, karena nilai tertinggi dan nilai terendahnya sama, maka hasilnya adalah 0. Maka jangkauannya di sini adalah 0, ranknya adalah 0. Untuk kelompok kedua, nilai terendahnya adalah 32, nilai tertingginya adalah 64. Maka di sini 64 min 32. Sama dengan 32, ranknya 32. Untuk kelompok ketiga, nilai tertingginya adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 10. Maka di sini 100 min 10 sama dengan 90. Ranknya adalah 90. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke deviasi, varian, dan standar deviasi. Seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk penghitungan deviasi, varian, dan standar deviasi ini kita gabungkan menjadi satu. Karena ketika kita mencari standar deviasi kita butuh varian, ketika kita mencari varian kita juga butuh deviasi. Jadi menghitungnya kita lakukan bersama-sama. Oke, yang pertama definisinya, deviasi ini adalah selisih dari data X dalam suatu set data dikurangi min. Berarti nilai X min dikurangi min itu nanti akan menghasilkan deviasi. Nah, dari deviasi ini kemudian kita lanjutkan ke varian. Nah, varian ini merupakan kuadrat nilai dari rata-rata selisih nilai data terhadap min. Jadi varian ini secara tidak langsung adalah kuadrat dari deviasi. Kemudian, sedangkan standar deviasi ini adalah akar pangkat dari varian. Maka dalam di standar deviasi, definisi adalah merupakan akar pangkat dari kuadrat nilai rata-rata selisih nilai data terhadap min. Jadi, standar deviasi ini adalah akar pangkat dari varian. Oke, selanjutnya untuk kelebihannya dalam deviasi, kemudian varian, dan standar deviasi ini, perhitungannya kita menggunakan seluruh data. Jadi seluruh data dalam suatu set data itu kita gunakan. Berbeda dengan rank tadi. Kalau rank tadi kita hanya menggunakan dua nilai ekstrim, nilai terendah dan nilai tertinggi. Kalau di deviasi, varian, dan standar deviasi ini yang kita gunakan adalah seluruh nilai. Nah, di standar di sini juga kita tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, kelemahannya yang pertama adalah penghitungan untuk deviasi, varian, dan standar deviasi ini lebih sulit dan lebih panjang. Nah, kemudian dia juga tergantung pada rata-rata. Yang kita gunakan di sini adalah rata-rata, jadi akan tergantung pada rata-rata. Makanya ketika kita nilai ekstrimnya, jadi akan lebih ada tekanan terhadap nilai ekstrimnya. Jadi karena semakin jauh nilai dari rata-ratanya, maka deviasinya akan semakin besar. Itu ya, itu untuk kelebihan dan kelemahannya. Kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya di sini deviasi adalah ini untuk data tunggal X min X bar. Selanjutnya, kalau misalnya untuk data kelompok adalah X min X bar kali F. Ini untuk deviasinya. Sedangkan untuk varian adalah sigma
X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, ini X min X bar ini adalah rumus dari deviasi. Ya, jadi varian itu adalah sigma dari deviasi yang sudah dikuadratkan. Kemudian kita bagi dengan N-1, maka kita akan mendapatkan varian. Ini untuk data tunggal. Dan untuk data kelompok, kita tinggal tambahkan frekuensi. Jadi, sigma X min X bar kuadrat kali frekuensi per N-1. Nah, untuk standar deviasi, dari varian ini, rumus varian, kita akar pangkat. Jadi standar deviasi, rumus dari standar deviasi adalah akar pangkat dari sigma X min X bar kuadrat per N-1. Untuk yang data kelompok adalah akar pangkat dari sigma X min X bar kuadrat kali F per N-1. Ini untuk standar deviasi. Ini untuk rumusnya ya. Jadi S kuadrat ini adalah simbol dari varian. S ini adalah simbol dari standar deviasi. Selanjutnya yang pertama kita pakai data tunggal. Kita gunakan data tunggal dulu. Yang pertama adalah menentukan min. Jadi min, kita tentukan minnya dulu. Di sini datanya adalah 1, 3, 3, 4, 7, 8, 9 ya. Ini datanya. Maka kalau untuk mencari min, jangan lupa rumusnya adalah sigma X per N. Sigma X-nya berarti jumlah dari seluruh data. Nah, jumlah dari seluruh data ini adalah 35. N-nya adalah 7. Maka min-nya adalah 35 per 7 sama dengan 5. Nah, nanti min ini yang akan kita gunakan untuk mencari deviasi. Menentukan deviasi. Ya, oke. Di sini min-nya adalah 5, maka di sini ini kita gunakan untuk mengurangi. Jadi 1 dikurangi 5. Jadi nilainya X-nya, min X barnya tadi 5 ya. Ini X-nya. Jadi X min X bar. 1 min 5. Hasilnya adalah min 4. 3 min 5 sama dengan hasilnya min 2. 3 min 5 min 2. 4 min 5 min 1. 7 min 5 2. 8 min 5 3. 9 min 5 4. Nah, ini kita sudah mendapatkan deviasinya. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan deviasinya, kita kuadratkan. Jadi di sini kita kuadratkan. Jadi min 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kalau kita kuadratkan, karena min dikali min sama hasilnya adalah plus. Maka di sini min 4 kuadrat adalah 16, min 2 kuadrat adalah 4, min 2 kuadrat adalah 4, min 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat adalah 16. Oke, setelah itu kita jumlahkan hasilnya, ada 54 kita dapatkan. 54. Nah, ini untuk mendapatkan varian, kita bagi hasil dari X min X bar kuadrat ini dengan N min 1. N-nya tadi 7, jadi N-1 sama dengan 6. Hasilnya untuk X min X bar kuadrat tadi, sigma X min X bar kuadrat tadi adalah 54. Maka 54 min 6 adalah 9. Ini adalah variannya. Nah, untuk mendapatkan standar deviasi, kita akar pangkat hasil dari varian. Maka dari itu, akar pangkat dari 9 sama dengan 3. Ini untuk data tunggal. Selanjutnya untuk data selanjutnya, contoh selanjutnya ini masih sama data tunggal tapi kita punya frekuensi. Nah, sama juga kita pertama adalah menentukan minnya. Nah, minnya adalah X kali F. Karena ini datanya X dan kita punya frekuensi, berarti kita harus cari dulu XF-nya. Di sini 1 kali 10 sama dengan 10, 18, 12, selanjutnya hasilnya 99, N-nya adalah 33, maka min-nya adalah sigma XF per N, 99 per 33, hasilnya adalah 3. Ini min-nya adalah 3. Nah, setelah itu kita tentukan deviasinya. Kita hitung deviasinya, kita sudah dapatkan min-nya 3 tadi. Nah, X-nya sama,
Jadi X min X bar. Jadi 1 min 3, 2 min 3, 3 min 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu deviasinya kita kuadratkan. Jadi min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1. Nah, kemudian setelah kita kuadratkan, kita kalikan dengan frekuensi. Jangan lupa kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 4, frekuensinya adalah 10, maka hasilnya 40. 1, frekuensinya 9, hasilnya adalah 9. 0, frekuensinya adalah 4, maka hasilnya 0. 1 dikali 5, hasilnya adalah 5. 16 kali 2, hasilnya adalah 32. 25 kali 2, 50. 16 kali 1, 16. Maka kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 152. Maka kita sudah mendapatkan sigma X min X bar kuadrat F. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita sudah dapatkan hasilnya 152. Setelah itu bagi dengan N-1 untuk mendapatkan varian. Jadi di sini untuk variannya N-1-nya, N-nya tadi adalah 33, min 1 berarti 32. Nah, variannya adalah 152. Hasil dari ini tadi 152 min 32 sama dengan 4,75. Itu kita dapatkan varian. Nah, untuk standar deviasinya kita akar pangkat dari 4,75. Maka di sini akar 4,75 sama dengan 2,179. Oke. Ini ya. Untuk data yang memiliki frekuensi. Selanjutnya, untuk data kelompok, yang kita gunakan adalah X. Yang kita gunakan untuk data kelompok adalah nilai tengah. Kalau tadi kita sebelumnya pakai nilai sebenarnya, kalau di sini kita pakai nilai tengah untuk data kelompok. Sama, caranya juga sama, kita harus mencari min. Nah, minnya juga menggunakan nilai tengah. Nilai tengah dicari dengan menjumlahkan batas kelas di atas ditambah batas kelas bawah per 2. Jadi 39 ditambah 30 per 2 hasilnya adalah 34,5. Seterusnya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 54,5, 94,5. Kemudian kita kalikan nilai tengah dengan F. Jadi di sini 34,5 kali 4 sama dengan 138, 44,5 kali 6 sama dengan 267, dan seterusnya. Kita dapatkan XF untuk mencari min. Jadi sigma XF per N. N-nya adalah 50, maka di sini 3225 per 50 sama dengan 64,5. Nah, 64,5 ini kita gunakan untuk mencari deviasi. Sama X min X bar. Jadi X barnya atau minnya adalah 64,5. Maka di sini 34,5 min 64,5 hasilnya adalah 30. 44,5 min 64,5 hasilnya adalah min 20. Kemudian 54,5 dikurangi 64,5 maka hasilnya adalah min 10. Di sini 64,5 per min 64,5 maka hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian sama dari deviasi ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah min 30 kuadrat 900, min 20 kuadrat 400, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan F. Jadi di sini 900 dikali F, 900 dikali 4 sama dengan 3600, 400 dikali 6 sama dengan 2400, 800 dikali 100 dikali 8 sama dengan 800. Sudah kita dapatkan hasilnya adalah 14. Kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 14.100. Nah, ini kita gunakan untuk mencari varian.
Nah, untuk mencari varian tadi hasilnya adalah 14.100, kita kurangi dengan n-1. N-1 adalah n-nya 50, maka n-1 adalah 49. Jadi di sini untuk mencari varian 14.100 per 49 hasilnya adalah 287,75. Untuk mencari standar deviasi adalah akar pangkat dari varian. Berarti akar pangkat dari 287,75 sama dengan 16,963. Maka ini adalah standar deviasi dan ini adalah varian. Oke, demikian pembahasan kita kali ini mengenai ukuran penyebaran. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.